Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Pada video kali ini, Irfan Bintang Firdausi, mahasiswa akuntansi akan menjelaskan mengenai analisis pengaruh penyertaan modal negara dan pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan pada BUMN dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tentu kalau kita lihat, setiap perusahaan memiliki tujuan yang sama, yakni memperoleh keuntungan. Dan untuk memperoleh keuntungan tersebut diperlukan kompetisi antar satu perusahaan dengan yang lainnya sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dan kinerja keuangan menjadi salah satu faktor yang paling dilihat oleh perusahaan, juga termasuk di dalamnya perusahaan BUMN. Irfan akan menjelaskan bagaimana nih penyertaan modal negara, kemudian pertumbuhan aset, pengaruhnya terhadap kinerja keuangan BUMN dengan menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Tentu dalam hal ini akan menggunakan data sekunder, data-data yang terdapat di dalam laporan keuangan, yakni perusahaan-perusahaan yang terdaftar, perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Terdapat banyak sekali perusahaan yang tercatat di BPS, kemudian dengan kriteria proposal sampling yang ditentukan, didapatlah sampel penelitian, kemudian dianalisis hasil penelitiannya dengan menggunakan alat statistik, sehingga dari hasil uji asumsi klasik dan hipotesis dapat diketahui hasilnya. Saya persilahkan kepada Irfan untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Silakan Irfan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Bintang Firdausi dari S1 Akuntansi 2020. Ingin mempresentasikan mengenai skripsi penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh Penyertaan Modal Negara dan Pertumbuhan Aset Terhadap Kinerja Keuangan pada BUMN dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Saya akan menjelaskan mengenai 5 bab skripsi, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, dan yang kelima adalah kesimpulan dan saran. Yang pertama itu latar belakang penelitian saya. Tujuan umumnya suatu perusahaan adalah memperoleh keuntungan. Untuk memperoleh keuntungan tersebut diperlukan kinerja keuangan yang baik. Menurut Yuliani, kinerja keuangan dalam suatu perusahaan menjadi faktor yang penting dalam menilai perusahaan tersebut di masa yang akan datang. Selain itu, saya menjadikan BUMN sebagai objek penelitian saya dikarenakan peran pentingnya BUMN bagi perekonomian Indonesia, seperti kontribusi BUMN kepada negara yang berasal dari pajak, dividen, dan pendapatan negara bukan pajak. Kontribusi tersebut dapat dilakukan dikarenakan perolehan laba bersih yang diperoleh meningkat. Salah satu BUMN yang berpengaruh di Indonesia yaitu PT Waskita Karya Tbk. PT Waskita Karya Tbk merupakan BUMN yang bergerak di jasa infrastruktur. Menurut grafik ini, di tahun 2020, PT Waskita Karya mengalami kerugian. 2020, 2021, 2022 mengalami kerugian. Lalu, salah satu faktor pengaruhnya kinerja keuangan yaitu adalah penyertaan modal negara. Dapat dilihat bahwa berdasarkan PP nomor 116 tahun 2021, PT Waskita Karya Tbk mendapatkan PMN di tahun 2021 paling banyak sebesar 7.900 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2021. Dan di grafik sebelumnya, di tahun 2021 mengalami kenaikan ROA. Lalu, lalu faktor kedua yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan yaitu pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset merupakan peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut grafik ini,
PT Waskita Karya Tbk mengalami penurunan di tahun 2020 dan mengalami kenaikan lagi di tahun 2001 dan mengalami penurunan di tahun 2022. Berdasarkan grafik sebelumnya, di tahun 2020 memang mengalami penurunan, namun di tahun 2022 mengalami peningkatan ROA. Hal tersebut berbeda. Lalu faktor yang ketiga, yaitu ukuran perusahaan yang menjadi eh, yang mempengaruhi kinerja keuangan. Ukuran perusahaan mengembangkan besar atau kecilnya perusahaan. Dikarenakan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi kinerja keuangan, maka saya akan menjadikannya menjadi variabel moderasi. Alasan saya melakukan penelitian ini yaitu terdapat perbedaan atas hasil pengamatan yang terjadi pada PT Waskita Karya Tbk dengan penelitian terdahulu dan inkonsistensi pada penelitian terdahulu yang mengakibatkan penelitian memutuskan untuk menjadikan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi yang dapat menjadi pembeda pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai hal yang sama. Untuk pertanyaan penelitian ini atau rumusan masalah, yang pertama, apakah pernyataan modal negara berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022? Lalu yang kedua, apakah pertumbuhan aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022? Lalu yang ketiga, apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara pernyataan modal negara dengan kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022? Dan yang keempat yaitu, apakah ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara pertumbuhan aset dengan kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022? Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, untuk menguji secara empiris pengaruh pernyataan modal negara terhadap kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022. Lalu yang kedua, untuk menguji secara empiris pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022. Lalu yang ketiga, untuk menguji secara empiris mengenai ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara pernyataan modal negara dengan kinerja keuangan BUMN periode 2018 sampai 2022. Dan yang keempat yaitu untuk menguji secara empiris mengenai ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara pertumbuhan aset dengan kinerja keuangan BUMN periode 2015 sampai 2022. Lalu untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis dan praktis. Untuk manfaat teoritis, yang pertama bagi peneliti. Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pemahaman mengenai pengaruh pernyataan modal negara dan pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu yang kedua, bagi ilmu pengetahuan. Penelitian ini diharapkan dapat sebagai bahan pembelajaran dan dapat berkontribusi untuk meminimalisasi gap pada penelitian yang terdahulu. Lalu, yang kedua tuh manfaat praktis. Yang pertama, untuk bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan pernyataan modal negara. Lalu yang kedua, bagi investor, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan perusahaan yang menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan berinvestasi. Lalu yang ketiga, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan untuk menentukan prosedur sumber daya perusahaan yang baik agar memperoleh keuntungan. Lalu yang keempat, bagi manajemen. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang dapat memaksimalkan kinerja keuangan perusahaan. Lalu landasan teori yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu adalah teori sinyal. Teori sinyal pertama kali ditemukan oleh Michael Spence pada tahun 1973. Teori sinyal merupakan teori yang menjelaskan suatu tindakan manajemen dalam menunjukkan kepada investor mengenai penilaiannya kepada prospek perusahaan tersebut. Untuk mengurangi terjadinya informasi asimetris, maka manajemen akan memberikan kepada pihak eksternal melalui sebuah laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen yang di dalamnya terdapat informasi yang kredibel atau dapat dipercaya dan akan memberikan kepastian mengenai prospek keberlanjutan perusahaan ke depannya. Manajemen akan berusaha untuk memberikan informasi yang terbaik di dalam laporan tersebut, sehingga investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya dalam perusahaannya. Lalu, untuk deskripsi konseptual, Badan Usaha Milik Negara BUMN itu adalah objek penelitian saya.
Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyitaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Lalu yang kedua adalah kinerja keuangan. Kinerja keuangan adalah merupakan variabel variabel Y saya. Kinerja keuangan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan berupa analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi efisien dan keefektifan pemakaian modal dan operasional suatu organisasi berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya di periode tertentu. Dan kinerja keuangan tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Untuk melihat kinerja tersebut dapat beberapa rasio. Saya memutuskan untuk memakai rasio profitabilitas dikarenakan kontribusi BUMN kepada negara, salah satunya yaitu dari pajak. Untuk bayar pajak tersebut diperlukan peningkatan pendapatan. Semakin meningkat suatu pendapatan akan semakin banyak pajak yang akan dibayar oleh BUMN. Oleh karena itu saya memutuskan untuk memakai ROA sebagai proksi dari kinerja keuangan. Menurut Brigham dan Houston di buku di tahun 2010 dan Tian 2022 dan Darmawan di tahun 2020 dapat dihitung dengan membandingkan laba bersih dan total aset. Lalu pernyataan modal negara itu variabel X1 saya. Berdasarkan UU nomor 43 tahun 2020, pernyataan modal negara yang selanjutnya disingkat oleh BMN yaitu adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain yang dijadikan sebagai modal badan usaha milik negara, perseroan terbatas lainnya, dan atau lembaga dan dikelola secara korporasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bersama berdasarkan dari itu dan Dwi 2011 dan Halim et al. 2021 dan Hanafi dan Halim, hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian dari Dinarjito di tahun 2016 dan Mada dan Dati di tahun 2022, yaitu dengan membandingkan total ekuitas dengan total aset. Lalu yang kedua, pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset merupakan variabel X2 saya. Nah, pertumbuhan aset merupakan perubahan, peningkatan atau penurunan total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Berdasarkan buku dari Brigham Houston, Rianto, dan Mawan, dan sesuai dengan penelitian dari Alfiando dan Mandadandati, pertumbuhan aset dapat dihitung dengan rumus total aset sekarang dikurang total aset sebelumnya, lalu dibagi dengan total aset sebelumnya. Lalu, untuk ukuran perusahaan merupakan variabel moderasi. Ukuran perusahaan merupakan penilaian suatu perusahaan dengan menggunakan skala untuk menilai besar kecilnya perusahaan dapat diwakili oleh variabel yang telah ditentukan untuk melihat ukuran perubahan tersebut dengan menggunakan beberapa prinsip. Berdasarkan Rianto, Abidun, dan Miras, yang sesuai dengan penelitian Alfindo di tahun 2022, total aset dapat dinilai dari total penjualan dengan di logaritma naturalkan. Lalu untuk kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan landasan penelitian yang mengacu pada penelitian terdahulu. Di dalam rangka tersebut memungkinkan dapat menarik kesimpulan sendiri. Berikut kerangka konseptual dalam penelitian saya. Lalu untuk hipotesis penelitian. Untuk, untuk pengaruh pernyataan modal negara terhadap kinerja keuangan. Tujuan adanya PMN tersebut adalah memperbaiki struktur pemodalan pada BUMN. Berdasarkan salah satu tujuannya, kemudian PMN dalam rangka memperbaiki struktur modal yang memungkinkan PMN tersebut berpengaruh terhadap kinerja keuangan pada BUMN menerima modal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk hipotesis pertama yaitu pernyataan modal negara berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang kedua, pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori sinyal, semakin tinggi pertumbuhan aset dapat menumbuhkan rasa kepercayaan pada investor untuk menanamkan modalnya. Semakin baik pertumbuhan aset, maka melakukan kinerja perusahaan baik. Pada itu saya memutuskan hipotesis kedua yaitu pertumbuhan aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk hipotesis yang ketiga yaitu ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara penetapan modal negara terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori sinyal, semakin besar suatu perusahaan maka akan mempengaruhi keputusan suatu investor untuk mendapatkan kepercayaannya agar menanamkan modalnya ke dalam perusahaan tersebut karena dianggap aman.
Semakin eh, besar ukuran perusahaan, maka dapat mengolah modal tersebut dengan baik. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjadikan hipotesis ketiga, yaitu ukuran perusahaan memoderasi pengaruh penyertaan modal negara berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu yang terakhir yaitu ukuran perusahaan memoderasi hubungan antara pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan. Semakin besar suatu perusahaan, maka kemungkinan besar baik kinerja suatu perusahaan dalam mengolah perusahaannya dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan bagi investor dalam menanamkan model yang sesuai dengan teori sinyal. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menjadikan hipotesis yang keempat, yaitu ukuran perusahaan memoderasi pengaruh pertumbuhan aset berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Lalu untuk unit analisis populasi dan sampel. Untuk unit analisis menurut saya itu adalah badan usaha milik negara. Untuk populasi, dan saya ada itu adalah terdapat 17 perusahaan BUMN yang saya temukan yang menerima PMN selama periode 2018 sampai 2022. Lalu untuk sampelnya saya menggunakan teknik purposive sampling dengan jumlah observasi sebesar 55. Dan penelitian ini mengambil sampel dari 11 perusahaan BUMN penerima PMN periode 2018 sampai 2022. Untuk kriteria sampel penelitian saya, yaitu yang pertama itu perusahaan BUMN yang menerima PMN periode 2018 sampai 2022. Lalu yang kedua, perusahaan BUMN yang menggunakan mata uang rupiah. Lalu yang terakhir, perusahaan BUMN yang memiliki laporan keuangan yang lengkap untuk periode 2018 sampai 2022 dan tersedia pada website perusahaan masing-masing. Berikut daftar perusahaan sampel dalam penelitian saya. Untuk teknik pengumpulan data sekunder. Data sekunder berdasarkan laporan tahunan BUMN periode 2015 sampai 2022 dan data tersebut diperoleh dari website masing-masing perusahaan BUMN. Untuk sampel atau studi literatur yang digunakan berdasarkan dari berbagai sumber jurnal, laman web, buku, dan sumber lainnya yang akan dianalisis dan didapatkan dijadikan sebagai rujukan yang berkaitan dengan penelitian. Lalu untuk operasionalisasi variabel, untuk variabel terikat yaitu kinerja keuangan memproduksi ROA dengan rumus laba bersih dibagi total aset. Lalu untuk variabel bebasnya yaitu pernyataan modal negara PMN itu X1 dengan rumus ekuitas dibagi total aset. Lalu pertumbuhan aset X2 dengan rumus total aset sekarang dikurang dengan total aset sebelumnya dibagi dengan total aset sebelumnya. Lalu untuk variabel moderasi yaitu ukuran perusahaan dengan rumus logaritma natural total penjualan. Lalu untuk teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengembangkan atau meningkas data yang telah dikumpulkan. Lalu untuk uji asumsi klasik terdapat tiga, yaitu ada uji normalitas, yang kedua uji multikolinearitas, dan yang terakhir adalah uji heterogeneisitas. Lalu eh, ada regresi linear berganda. Analisis regresi merupakan suatu penelitian yang mengenai hubungan antara satu variabel, yaitu variabel yang diterangkan dengan variabel satu dengan variabel yang menerangkan. Lalu untuk persamaannya itu ROA sama dengan alfa ditambah beta 1 kali PMN ditambah beta 2 pertumbuhan aset ditambah epsilon. Lalu ada analisis regresi moderasi. Dalam metode ini dilakukan penambahan variabel perkalian antara variabel bebas dengan variabel moderasi, yaitu persamaan regresi model 1 MRA, yaitu ROA sama dengan alfa tambah beta 1 dikali PMN ditambah beta 2 dikali size atau ukuran perusahaan ditambah beta 3 PMN dikali size lalu ditambah epsilon. Lalu untuk persamaan regresi model 2 yaitu ROA alfa ditambah beta beta 1 kali lalu PA tambah beta 2 size ditambah beta 3 pertumbuhan aset di kali size atau ukuran perusahaan ditambah epsilon.
Lalu ada uji hipotesis. Uji hipotesis merupakan suatu prosedur statistika yang dilakukan untuk menyangka atau menerima suatu hipotesis. Hasil menggunakan uji statistik atau uji parsial dalam penelitian ini. Lalu yang terakhir adalah uji koefisien determinasi. Uji ini dilakukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerapkan variasi variabel yang terikat. Nilai dalam uji ini berkisar 0 sampai 1. Lalu untuk hasil penelitian ini ada analisis statistik deskriptif. Untuk variabel PMN atau peta modal negara memiliki nilai minimum sebesar 0,00452, sedangkan nilai maksimalnya sebesar 0,9874. Untuk nilai rata-rata penyita modal negara bagi BUMN penerima PMN sebesar 0,462250. Lalu untuk nilai standar deviasi variabel PMN sebesar 0,2710974 yang lebih kecil dari nilai MEAN. Tersebut mengindikasikan bahwa akurat dengan MEAN atau kurang bervariasi. Lalu untuk variabel pertumbuhan aset memiliki nilai minimum sebesar minus 0,11751, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,4202. Untuk nilai rata-rata pertumbuhan aset bagi BUMN penerima PMN sebesar 0,0964437. Nilai standar deviasi variabel pertumbuhan aset sebesar 0,1361449 yang lebih besar dari nilai MEAN. Tersebut mengindikasikan bahwa beragam nilai yang terdapat pada item dan tidak akurat dalam MEAN. Lalu untuk variabel kinerja keuangan proksi ROA memiliki nilai minimum sebesar 0,1144, sedangkan nilai maksimum sebesar 0,0835. Untuk rata-rata ROA bagi BUMN penerima PMN sebesar 0,009448. Lalu untuk nilai standar deviasi variabel kinerja keuangan proksi ROA sebesar 0,041665. Lalu yang lebih besar dari nilai MEAN. Tersebut mengindikasikan bahwa variabel nilai yang terdapat pada item tidak akurat dengan MEAN. Lalu ada variabel ukuran perusahaan punya proxy size memiliki nilai minimum sebesar 26,3843, sedangkan nilai maksimum sebesar 35,8422. Untuk rata-rata ukuran perusahaan bagi BUMN penerima PMN sebesar 29,635081. Nilai standar deviasi variabel kinerja keuangan sebesar 2,00273113 yang lebih kecil dari nilai MEAN. Tersebut mengindikasikan bahwa akurat dengan MEAN dan tidak terdapat kesenjangan antara nilai tertinggi dari size dan nilai terendah dari size. Lalu untuk uji asumsi klasik yang pertama adalah uji normalitas. Berdasarkan uji tersebut, tetap dikatakan normal jika nilai kemaknaan di atas 0,05. Pada tabel nilai kemaknaan nilai 0,095 yang berarti data tersebut berdistribusi normal. Lalu yang kedua ada uji multikorianitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai dari ketiga variabel memiliki nilai tolerance di atas 0,01 dan nilai WIF di bawah 10 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang ketiga ada uji heteroskiedasitas. Berdasarkan tabel di atas, nilai dari ketiga variabel memiliki nilai signifikan di atas 0,05 yang mengindikasikan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Lalu ada regresi linear berganda. Berdasarkan tabel tersebut, bisa dilihat bahwa persamaan ROA yaitu minus 0,296 ditambah 0,056 PMN dikali PMN ditambah 0,125 kali PA ditambah epsilon. Nilai koefisien negatif berarti minus 0,29 menunjukkan pengaruh negatif variabel bebas. Itu penyerta modal negara dan pertumbuhan aset. Lalu variabel penyerta modal negara X1 memiliki nilai koefisien positif yaitu sebesar 0,056.
Lalu variabel pertumbuhan aset S2 memiliki nilai koefisien positif yang sebesar 0,125. Lalu untuk analisis regresi moderasi atau MRA. Lalu berdasarkan tabel berikut, bisa lihat bahwa persamaan ROA yaitu minus 0,147 ditambah dengan 0,241 PMN ditambah 0,05 size dikurang dengan 0,007 PMN dikali size ditambah epsilon. Interaksi antara variabel penyerta modal negara dengan ukuran perusahaan memiliki p-value sebesar 0,631 yang dimana di atas 0,05. Maka H3 ditolak, yaitu berarti bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh penyerta modal negara terhadap kinerja keuangan ROA. Lalu untuk persamaan MRA2 itu berdasarkan tabel ini dilihat bahwa persamaan ROA menjadi 0,004 ditambah 0,461 PA ditambah 0,00 size dikurang 0,12 PA dikali size ditambah epsilon. Interaksi antara variabel peta modal negara dengan ukuran perusahaan memiliki p-value sebesar. Interaksi antara variabel pertumbuhan aset dengan ukuran perusahaan memiliki p-value sebesar 0,032 yang di atas 0,05. Maka H4 ditolak, yang berarti ukuran perusahaan tidak mampu moderasi pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan ROA. Lalu untuk uji hipotesis, saya melakukan uji T. Berdasarkan tabel ini dilihat bahwa pada variabel penyerta modal negara memiliki nilai signifikan di atas 0,05 sebesar 0,003. Memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 sebesar 0,003 dan nilai T hitung sebesar 3,124 di atas T tabel yang sebesar 2,007. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H3 diterima. Yang dapat diartikan bahwa hipotesis pertama diterima. Tersebut berarti bahwa penyerta modal negara secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan proksi ROA. Pada variabel, pertumbuhan aset memiliki nilai signifikan di bawah 0,05 dan nilai hitung sebesar 3,470 lebih besar daripada T tabel sebesar 2,007. Maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan H diterima, yaitu H2 diterima. Hal tersebut bahwa pertumbuhan aset secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan proksi ROA. Lalu untuk uji koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,245 atau 24,5% menunjukkan bahwa variabel bebas PMN dan pertumbuhan aset mampu menggambarkan variabel terikat yaitu kinerja keuangan sebesar 24%. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ditambahkan dalam penelitian ini, yaitu sebesar 75,5%. Lalu untuk pembahasan hasil penelitian. Untuk pengaruh penyerta modal negara terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa penyerta modal negara secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan proksi ROA. Ketika PMN mengalami kenaikan, maka ROA mengalami kenaikan. Karena itu, hipotesis 1 diterima. Sifat yang diberikan PMN oleh pemerintah tidak akan membuahkan laba yang akan diperoleh BUMN. PMN yang diberikan oleh pemerintah berbentuk seperti tunai, lalu seperti konversi utang yang akan menjadikan ekuitas, dan untuk saham. Dan sifat tersebut tidak membuahkan laba yang akan dikelola oleh BUMN. Dan modal tersebut jika dimanfaatkan oleh manajemen dengan baik, diolah dengan baik, maka perusahaan dapat memperoleh laba yang baik. Contoh contoh mengolah modal tersebut seperti memperluas produksi, memperbanyak produksi perusahaan. Dengan semakin banyak produksi, maka perusahaan akan banyak eh, pendapatan yang akan didapatkan. Lalu yang kedua, pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditemukan bahwa pertumbuhan aset secara parsial terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan proksi ROA.
Oleh karena itu, H2 diterima. Hal tersebut sesuai dengan penelitian dari Fauzi dan Puspitasari di tahun 2021 yang menyatakan bahwa pertumbuhan aset berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Ketika perusahaan memulai peningkatan atau pertumbuhan aset yang baik dengan hasil operasi yang meningkat, akan mendapatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya ke dalam perusahaan. Dengan adanya modal yang ditanam oleh pihak investor, maka sumber daya yang tambah tersebut akan diolah dengan manajemen yang baik, sehingga perusahaan akan memperoleh laba yang lebih banyak dari periode ke depannya. Lalu yang ketiga, ukuran perusahaan memoderasi pengaruh pernyataan modal negara terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perusahaan tidak memoderasi hubungan antara pernyataan modal negara terhadap kinerja keuangan yang dipromosikan dengan ROA. Oleh karena itu, H3 ditolak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian terdahulu, yaitu Khotimah dan Harhab di tahun 2024, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh struktur modal terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan pertumbuhan struktur modal di perusahaan belum tentu memungkinkan untuk digunakan sebagai pembiayaan perusahaan. Semakin besar perusahaan tidak menjaminkan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar. Hal tersebut dikarenakan besar kecil suatu perusahaan tidak menjamin memiliki kinerja yang baik dalam mengolah modal yang diberikan oleh pemerintah. Lalu ukuran yang terakhir adalah ukuran perusahaan memoderasi pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disebutkan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi hubungan antara pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan yang dipromosikan dengan ROA. Oleh karena itu, H4 ditolak. Perusahaan yang mengolah keuntungan atau laba adalah perusahaan yang memiliki manajemen yang baik dalam mengolah sumber daya yang ada. Ketika manajemen tersebut dalam mengolah pertumbuhan aset pada periode sekarang dengan baik, dengan memanfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga nantinya perusahaan memperoleh keuntungan pada periode selanjutnya. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan ukuran perusahaan yang besar belum tentu menjamin memiliki nilai perusahaan yang tinggi dan manajemen tidak memanfaatkan sumber daya semaksimal mungkin. Lalu kesimpulan dari penelitian ini yaitu PMN berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bahwa. Lalu yang kedua, pertumbuhan aset berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan dengan proyeksi ROA. Lalu yang ketiga, ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh pernyataan modal negara terhadap kinerja keuangan dengan proyeksi ROA. Dan yang keempat, ukuran perusahaan tidak memoderasi pengaruh pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan dengan proyeksi ROA. Lalu untuk implikasi penelitian ini yaitu implikasi teoritis. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi para peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mengenai pengaruh PMN dalam pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Lalu untuk bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat dijadikan bahan pembelajaran mengenai pengaruh adanya PMN yang diberikan oleh pemerintah dalam pertumbuhan aset terhadap kinerja keuangan dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini dapat berkontribusi untuk meminimalisasi gap pada penelitian terdahulu yang membahas mengenai topik penelitian ini. Lalu untuk manfaat penelitian kedua tuh manfaat praktis. Yang pertama bagi pemerintah, plan ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan pemberian PN kepada BUMN. Dengan aplikasi ini, pemerintah dapat mengetahui bahwa eh, ki- kinerja manajemen perusahaan sangat berpengaruh sekali terhadap keberhasilan dari PMN tersebut. Lalu yang kedua, bagi investor. Nah, ini dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam berinvestasi. Lalu yang ketiga, bagi perusahaan. Perusahaan ini dapat dijadikan sebagai referensi dan informasi lebih lanjut bagi BUMN menerima PMN. BUMN dapat memperkerjakan manajemen yang baik agar dapat bekerja dengan baik. Lalu yang keempat yaitu bagi manajemen. Perusahaan ini dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam bertindak dalam mengelola modal yang ada sebaik mungkin sehingga dapat menghasilkan keuntungan. Lalu untuk keterbatasan pilihan ini, yang pertama terdapat beberapa perusahaan BUMN penerima PMN yang laporan keuangannya tidak tersedia di website masing-masing. Hal tersebut berdampak pada pengambilan jumlah sampel yang tidak banyak dan terbatas. Lalu yang kedua, jangka jangka waktu sampel yang digunakan dalam metode regresi hanya 5 tahun saja.
Lalu yang ketiga, variabel kinerja keuangan hanya diproyeksikan menggunakan ROAS saja. Hal tersebut mungkin saja dapat mengabaikan potensi lainnya yang tersedia untuk mengukur kinerja keuangan sebagai variabel terikat. Untuk rekomendasi penelitian selanjutnya dapat luas lakukan penelitian dengan mengambil mengganti sampel menjadi brand usaha milik negara di suatu daerah yang menarik untuk diteliti. Selain itu, peneliti dapat memperpanjang durasi penelitian hingga puluh tahun atau selebihnya. Yang kedua, peneliti serta dapat menambahkan variabel lainnya yang berhubungan dengan kinerja keuangan, sehingga sehingga penelitian mengenai kinerja keuangan bisa dibahas lebih luas. Lalu yang ketiga, peneliti selanjutnya dapat menambahkan atau menggunakan proksi lainnya yang dapat mengukur kinerja keuangan seperti ROE, DAR, DER, dan proksi lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kata yang salah dan menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.